berjalan, terus apa namanya, sudah berjalan, terus rancangannya juga sudah berproses, dan sekarang juga sudah update-update terus ya Mbak Puspa ya, dari sisi tampilan maupun dari sisi konten. Cuman memang dari sisi pendokumentasian BRD dan DSI-nya ini masih belum eh, sesuai yang diminta Kominfo. Jadi kayak kita kembali lagi ke depan dengan barang yang sudah ada nih. Aku udah beli barang, tapi aku belum bikin modulnya cara kerjanya si barang itu gitu kan. Jadi nanti izin ya Mbak Puspa, nanti Mas Yuda bisa dikasih gambaran sedetail-detailnya untuk rancangan website yang kita bikin ini, biar nanti untuk penuangan di dalam dokumennya ini bisa sesuai dengan apa yang kita rancang. Karena eh sebenarnya di target website ini kan Oktober launching ya. Hmm. Cuman sepertinya mau nggak terkejar gitu aku untuk ngejar ke momen HUT kotanya. Jadi yang penting Oktober aja gitulah. Yang penting Oktober itu bisa masuk ke Kominfo. Terus nanti kita mau dari kami dari sisi bagian perekonomian kerjasama itu mau minta privilege ke Kominfo bahwa tolong ini didahulukan gitu ya karena ini satu-satunya nanti yang menjadi jembatan antara Pemkot dengan para pelaku ekraf dan itu sebelumnya belum pernah ada aplikasi yang dibangun untuk bertujuan itu. Jadi aku nanti mau bersurat khusus ke Kominfo dan ke Pak Wali dan ke tembusannya ke Kominfo agar itu bisa menjadi prioritas. Nah, makanya ini eh aku rasa masih cukup waktu ya untuk mengejar itu. Jadi nanti aku akan kasih ke Mas Yuda dokumen BRD dan DSI yang sudah pernah disusun. Sama nanti Mbak Puspa mungkin bisa jelasin ke Mas Yuda tampilannya kayak apa, terus alurnya, proses bisnisnya gitu ya, gambaran dari yang sudah sudah dibikin sama teman-teman Gameland, terus didemokan gitu ya. Nah, syukur-syukur Mas Yuda bisa masuk ke apa namanya? Ke dikasih akses gitu ya, masuk ke prototipenya itu. Nah, itu kan mungkin dia bisa lebih nanti bisa lebih menjiwai gitu ya nanti untuk penuangan di dalam narasi di BRD dan DSI-nya. Mungkin itu Mbak Puspa. Oke, siap-siap. Ini suaraku jelas nggak ya? Jelas, jelas. Ya, sorry. Soalnya ini aku coba untuk buka website itu, aku dari tadi loading terus malah jadi berantakan. Mm-mm. Tapi makasih banyak sebelumnya Mbak Yeti dan Mm-mm. Mas Yuda. Jadi memang ini gamelan kan diminta untuk mengembangkan webnya gitu ya Mas ya. Aku langsung masuk aja mungkin ke bagian untuk kemarin alurnya use case diagramnya gimana gitu ya. Waktu pertama kali kami merancang gitu ya untuk si produk ini gitu. Aku mau share screen dulu sebentar. Ini untuk website, aku nanti mungkin minta tolong Akbar atau Esa ya untuk bantu. Sebelum itu mungkin perkenalan dulu, Mas Yuda, aku Puspa yang jadi lead untuk di project kali ini gitu ya, untuk di websitenya. Nah, di sini ada Akbar yang ngebantu untuk multimedia dan juga konten bersama dengan Lala gitu ya untuk copywritingnya. Lalu di sini ada Regnito gitu kan yang bantu kita juga untuk di bagian PR. Lalu ada satu lagi tim teknisnya kita yaitu Esa, Mas Esa. Nah, ini nanti mungkin bisa ngobrol detailnya kayak apa nanti bareng sama Mas Esa. Nah, kalau misalnya nanti untuk bisa masuk, bisa nggak lihat codingannya kayak apa dan seperti seperti apa dan bagaimana kita sebenarnya udah ada GitHub-nya, Mas. Jadi nanti mungkin um, aku boleh minta alamat emailnya Mas Yuda buat kita invite di GitHub-nya gitu untuk GitHub si project-nya gitu. Nanti kita bisa kasih akses ke situ. Nah, em, jadi di sini itu waktu ditanya pertama kali ini alurnya bagaimana. Jadi kan sebenarnya websitenya itu yang dikembangkan ya Mas ya. Ini disclaimer dulu yang dikembangkan oleh Gamelan itu hanya bagian front end aja Mas gitu. Kita hanya ngembangin bagian front endnya aja gitu kan nggak sampai ke back end sehingga waktu itu kita ngebahas yang penting tampilan awalnya dulu aja. Tapi sudah memberikan kira-kira nanti
apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku atau pengguna nanti nih. Nah, di sini aktor atau usernya gitu kita bagi jadi tiga. Pertama pengunjung biasa, kedua pelaku aircraft, ketiga itu adalah admin. Maksudnya admin di sini tuh apa? Admin itu adalah dari teman-teman perekonomian katanya Jogja gitu. Nah, jadi kalau lihat di sini pengunjung biasa itu nanti dia kebutuhannya adalah bakalan cari pelaku aircraft, produk aircraft, lihat event dan lihat layanan dan lain-lainnya gitu kayak berita dan lain sebagainya gitu. Nah, itu lebih ke arah sana. Kalau untuk pelaku aircraft, ekspektasinya kita adalah mereka bisa daftarin usaha ataupun produknya mereka. Nah, daftarnya di sini itu kebetulan untuk saat ini untuk pelaku sendiri gitu ya. Sebenarnya mereka itu em, kita masih pakai Google Form untuk saat ini gitu. Jadi karena kita nggak ngurusin back end-nya gitu ya Mas. Ya. Jadi kita ngumpulin datanya itu masih menggunakan link Google Form yang sudah dibuat oleh teman-teman dari tim 10 gitu. Tim 10 itu apa ya? Itu teman-teman dari subsektor aircraft gitu kan, perwakilan-perwakilan dari setiap subsektor gitu kan. Nah, itu yang terbentuk dan jadilah tim 10. Nah, fungsi admin di sini apa? Fungsi admin di sini adalah orang yang nanti akan memverify pelaku atau produk apa yang bisa di-upload ke websitenya. Karena since websitenya itu kan belum integrate dengan back-end gitu ya Mas ya. Jadi masih semua mesti ditata sendiri gitu. Nah ini untuk nanti validasinya dicek apakah memang benar usahanya itu ada atau si produknya itu emang beneran bukan produk-produk bohongan sehingga bisa menjamin eh bahwasannya tuh eh, pada saat nanti yang tampil di website itu adalah asli gitu, bukan cuman coba-coba gitu. Nah, eh, karena tadi masih sifatnya itu manual gitu ya Mas ya, masih mesti langsung diedit di ininya gitu kan di tampilan webnya. Jadi fungsinya admin sebenarnya lebih ke arah sana sehingga nanti mungkin entah nanti minta bantuan dari Kominfo atau gimana dikelola si update, dikelola atau update event atau layanan tuh nanti atau berita gitu ya itu nanti dari sana gitu Mas sebenarnya. Nah, em, di sini kemarin ini aku mau nunjukin websitenya tapi di internetku tuh kayaknya agak sedikit lambat gitu ya. Jadi ini harusnya ada video di depannya, di awalnya. Nah ini dari tadi dia masih ngelot terus. Internetku agak sedikit jelek gitu ya. Tapi ini mungkin bisa jadi sedikit gambaran untuk alur dulu websitenya kali ya Mas ya. Atau di sini aku share juga deh linknya ya Mas Yuda gitu. Iya Mbak, Oh mungkin bisa di Alhamdulillah. chat Oh aja ya, di kolom chat. sudah. Oke, thank you. Udah aku share juga ya Mas ya linknya ya. Jadi gini, ini adalah tampilan awalnya gitu ya Mas ya. Jadi nanti pada saat dia scroll ke bawah, ini ada tampilan subsektor. Nah, subsektor kalau dia diklik gini, ini dia langsung ke highlight ke bagian definisi yang di sini sebenarnya. Gitu. Nah, ini nanti kalau dia klik ke tombol lebih lanjut, nah itu dia akan masuk ke bagian produk sebenarnya. Gitu. Ini ada tab produknya, tab di atas ada tab beranda, tentang profil aircraft dibagi lagi, ada penggiat, komunitas, perusahaan, sama toko kreatif. Nah, untuk unggulan, gitu ini nanti langsung juga ke berita, kalau nggak salah unggulan itu. Kolaborasi ini juga sama, semacam poster kegiatan atau ada yang mau ngajak kolaborasi. Dan ini yang bergabung adalah yang tadi yang aku bilang, kalau misalkan dia itu pelaku usaha atau pelaku aircraft yang mau daftarin usahanya atau produknya. Oke, kita satu-satu dulu. Nah, jadi di sini setiap kali ini kan perwakilan dari setiap subsektor nih, Mas. Di sini ya di bagian beranda ya, icon-icon ini. Ini kalau Ya. diklik bagian bawah ini akan berubah. Foto, nama subsektornya apa, terus deskripsi singkat tentang si subsektor tersebut gitu. Nah, ini di menu, kalau scroll ke bawah, ini juga ada berita unggulan, meskipun di sini ada tabnya sendiri gitu ya. Ini sama, nanti ini kalau diklik, dia akan langsung munculin berita tersebut. Kalau dia lihat selengkapnya, ini nanti akan dibawa ke unggulan. Jadi semua berita yang ada di unggulan gitu. Lalu di sini untuk yang angka sendiri sebenarnya lebih ke arah ini nanti kan berhubungan sama backend ya. Ini cuman nyoba aja gitu kita masukin pura-pura gitu ya. Tapi intinya nanti di backend setiap kali ada orang yang datang ke websitenya ini akan berubah gitu. Cuman saat ini kan itu bukan ranahnya kami nih Mas di pengembangannya sekarang. Jadi ini nggak termasuk hanya munculin tampilan aja. Nah di sini juga ada bagian untuk
ajakan gitu ya, call to action buat teman-teman pelaku aircraft gitu ya, daftarin produk atau usahanya. Nah, kalau diklik bergabung, dia akan langsung ke Google Form-nya gitu. Ini nanti bakal balik ke atas dan lain sebagainya. Lebih ke arah situ sih, Mas. Ini contoh, kalau aku ketentang gitu ya. Ini kalau dibuka, dia akan munculin ini gitu. Nah, ini video yang nanti dia bisa di play untuk versi fullnya. Kalau tadi kan di main menu jadi background gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya mau lihat bagian fullnya. Nah, ini di sini tetap ada lagi dimunculin. Nah, ini bagian footernya gitu. Lalu kalau misalkan kita ke profil aircraft gitu ya. Nah, di profil aircraft kalau aku cuman eh, jadi kalau klik profil aircraft nggak akan muncul apa-apa, tapi dia akan nampilin drop down. Nah, ini drop down ini yang mesti diklik sebenarnya. Misal contoh profil penggiat gitu. Nah, di sini kalau dia udah ngeklik profil penggiat, barulah muncul. Yang pertama kali muncul setiap kali profil penggiat, profil komunitas, perusahaan maupun tokoh kreatif, nanti yang akan muncul adalah semua penggiatnya dulu atau semua pelaku aircraftnya dulu gitu. Nah, sisanya nanti kalau misalnya ternyata dia mau lebih spesifik gitu ya Mas ya ke subsektor tertentu, nah ini nanti akan auto ke filter gitu. Dan untuk yang siapa yang muncul paling paling kiri atas itu sesuai abjad Mas Yuda gitu. Nah, ini nanti akan ngefilter sesuai dengan mereka masuknya ke kategori apa gitu. Itu berlaku juga untuk komunitas gitu ya. Berlaku untuk komunitas, misalnya contoh di sini aku mau ke arsitektur. Nah, ini yang muncul nanti arsitektur doang ceritanya. Nanti kalau desain interior juga yang muncul cuma desain interior aja dan seterusnya. Kalau misalkan di sini, sorry, aku agak loncat agak jumping ya, maaf, maaf, maaf. Aku ke profil penggiat deh. Jadi misalkan tadi ini tuh setiap diklik di bagian itu tujuannya adalah untuk memfilter setiap subsektornya, gitu dia masuk subsektor apa. Tapi kalau di sini diklik gitu ya, si penggiatnya kita klik, dia akan munculin lebih detailnya lagi. Itu mulai dari nama, terus di sini dia subsektornya apa, gitu kan. Terus nanti di sini mungkin cerita tentang si orang ini tuh siapa dan dia punya usaha apa dan sebagainya, gitu. Ya, ini kalau misalnya nanti ada email dan lain-lain, ini formatnya sisanya ke bawah sama semua, gitu. Lalu kalau untuk komunitas, nah ini sama fungsinya yang di atas tuh untuk filter, gitu ya. Ini filter sesuai dengan mereka subsektornya apa, dan ini nanti muncul yang di paling kiri atas sesuai dengan abjadnya, gitu, yang paling awal yang mana. Kalau diklik, dia sama kayak profil penggiat, nanti akan muncul detailnya. Nah, ini kalau komunitas yang akan muncul adalah logo komunitasnya, gitu. Terus ini ada nama komunitasnya apa, dia subsektornya apa, gitu. Nah, ini ada deskripsinya. Oke, nah, ini detail kontak atau informasi yang akan dibutuhin nanti akan muncul di sini, gitu. Terus profil perusahaan, ini juga sama, gitu ya. Ini cara kerjanya juga tetap sama. Ini akan ngesortir, ngefilter gitu sesuai dengan subsektornya mereka. Kalau diklik, kalau diklik dia akan sama juga munculin namanya apa, dari subsektor apa, detail kegiatannya tuh atau detail si perusahaan itu apa, sama kontak informasi dan lain-lain gitu. Nah, untuk perusahaan, misalkan di sini nanti ada nama perusahaannya, gitu ya Mas ya. Di sini harusnya di atasnya ada logo perusahaannya, gitu ya. Lalu kalau si pelaku usaha ini ternyata juga dia punya produk, gitu ya Mas ya. Dia ada produk nih yang udah didaftarin juga. Nah, produknya ini kalau diklik, dia akan langsung otomatis pergi ke produk yang seharusnya tadi, gitu. Dia akan munculin produk yang dia udah daftarin produknya juga gitu, bukan usaha nanti dia akan ke situ juga. Nah, gini contohnya, gitu. Nah, ini untuk link produk, ini akan direct langsung, kalau produk ini ada di Play Store, dia akan buka Play Store, kalau ada di Steam, dia akan buka ke Steam, gitu. Jadi dari perusahaan aja tadi bisa langsung direct ke ada gamenya juga, gitu. Aku lanjut lagi, tadi masih di profil perusahaan ya. Jadi dari perusahaan, kalau perusahaannya itu dia punya produk, bukan berbentuk jasa atau service gitu ya Mas ya. Nanti kalau dia juga daftarin produknya, itu nanti secara nggak langsung kita akan attach juga di profilnya mereka. Gitu. Jadi orang jadi tahu kalau si profil perusahaan ini tuh ternyata dia juga udah daftarin produknya nih di website ini. Nanti itu akan muncul juga. Gitu.
Berikutnya adalah profil tokoh kreatif gitu ya. Ini sama, nanti juga disesuaikan dengan subsektornya gitu. Kalau misalkan contoh ini udah ada gitu ya Mas ya, kita klik, dia munculin sama kayak profil penggiat gitu. Akan ada nama gitu kan, nama lengkapnya siapa, atau nama panggungnya, dari subsektor apa, fotonya gimana, kalau misalnya ada website atau segala macam. Nah ini tentang siapa mereka juga nanti akan muncul di sini gitu. Itu dulu untuk bagian profil aircraft dari Mas Yuda, ada yang mau ditanyain nggak sebelum aku lanjut? Oke, terima kasih Mbak atas demonya. Eh, jadi ada beberapa masukan dari saya untuk untuk aplikasinya ini sudah sudah fix untuk tampilannya atau masih ada develop lagi? Maksudnya gini Mas, tata letak atau gimana? Iya. Kalau tata letak sih kemungkinan udah, karena ini soalnya hasil rundingan juga beberapa itu dari Mm-mm. teman-teman tim 10. Oke, nah mungkin seperti ini, Mbak. Kan ini tuh masih statis ya, statis. Nah, semisal yang ini contohnya yang eh, tokoh detail. Nah, di pojok kanan itu kan dia ada website dan Instagram kan. Nah, mungkin itu bisa dilengkapi aja menggunakan bisa menggunakan data dummy atau data real karena nanti untuk dokumentasinya itu biar sesuai gitu loh. Karena saya bisa yang pertama tuh menampilkan website Instagram dan nomor kontak misal kayak gitu kan. Nah nanti di situ ada tampilannya itu seperti apa kalau website, terus kalau Instagram itu tampilannya seperti apa. Walaupun hanya cuma tulisan ketika dia bisa ngelik kayak gitu sih Mbak. Oh, oke. Sorry. Maksudnya dummy tuh, ini kan soalnya kan buat persiapan yang nanti mau dirilis nih Mas di Oktober. Itu Mm-mm. nggak apa-apa kah dia masih dummy? Mungkin kalau bisa data real ya nggak apa-apa. Masalahnya emang emang nggak muncul sih Mas, emang nggak ada. Oh emang nggak ada ya? Iya, emang nggak ada. Jadi emang ada yang punya, ada beberapa usaha ataupun tokoh misalnya gitu ya, atau produk Mm-mm. contohnya gitu. Ada yang memang mereka tuh punya sosial media, contohnya Instagram gitu ya, tapi mereka nggak punya website. Oh seperti itu. Jadi ada beberapa tokoh yang eh, nggak ada apa namanya, yang nggak ada sosial medianya. Mm-mm, betul. Oke. Berarti besok itu di bulan Oktober akan launching yang ini ya dengan URL aircraft.pendopomc.com ya. Harusnya sih enggak ya, karena ini Harusnya kan enggak ya. harusnya kan soalnya pendopo.com ini tuh domainnya perusahaan saya kebetulan gitu. Oh, oke, oke, Iya. oke. Berarti kan semisal besok itu kan mau Oktober itu mau launching ya, ya kan? Mm-mm. Nah, berarti Mm-mm. ini kan datanya tuh masih ini ya masih masih satu gitu loh, Pak. Semisal profil penggiat itu kan cuma ada satu tuh. Berarti kan Mm. nanti ada banyak dan nggak cuma kayak lorem ipsum gitu. Oh, enggak. Ini Profil. lagi ongoing. Yang ini lagi ongoing. Oke. Mm-mm. Berarti kan nanti semisal itu kalau dari sisi user interface nih, semisal dicoba banyak kan di profil penggiat nih, ya kan? Ini kan Mm-mm. baru muncul satu nih. Mm-mm. Nah, semisal nanti datanya itu ketika semua penggiat ada 100 gitu kan. Ada 100 nih, Mbak. Apakah dia akan turun ke bawah sampai banyak 100 atau dia menggunakan pagination? Nah, seperti yang ini. Kayak gini. Ya, nah mungkin nanti itu bisa ditambahkan yang di mana namanya, yang di profil penggiat seperti di
profil penggiat, terus ada semua penggiat atau aplikasi, nanti ditambahkan eh, pagination-nya juga. Jadi ketika nanti saya pendokumentasian yang eh, DSI, yang Documentation System Interface, itu saya screenshot ada pagination-nya. Ternyata nanti dari sisi Kominfo itu bisa menguji, oh ternyata jika data lebih dari 10 itu terdapat pagination. Mungkin seperti itu. Oh, meskipun nanti itu masih dummy ya Mas ya, bukan asli ya. Tapi nanti Ya, berarti tandanya, berarti kan itu untuk kebutuhan dokumentasi kan ya. ya. Tapi nanti pada saat persiapan kita untuk di launch, itu kan kita harus ilangin lagi ya berarti ya. Kalau di launch itu mungkin bebas sih antara kesepakatan Mbak sama apa eh, Bu Yetinya, mungkin seperti itu. Enggak, soalnya kan aku takutnya tuh gini Mas, takutnya ada kebingungan dari um, secara user experience aja gitu. Kalau misalkan Tata, ini kan sebenarnya tuh contoh ya Mas ya sejujurnya, kayak semua penggiat, misalnya taruhlah kita itu secara total semua semua ada 10 nih gitu ya, karena ada yang beberapa subsektor yang nggak ada nih, misalkan gitu ya Mas ya. Nah, konteksnya kan berarti kayak tadi kalau misalnya kayak di unggulan kan nih dia enak ya. Kalau kita udah ada contoh, udah ada 6, kalau mau yang ke berikutnya kan tinggal klik gitu ya. Nah, muncul nih nanti yang berikutnya dan yang seterusnya gitu kan. Nah, yang aku takutkan itu kalau ternyata dia masih bersifat dummy, terus nanti user tuh nyoba untuk ngeklik-ngeklik tapi nggak terjadi apapun kan, takutnya disangkanya error websitenya atau gimana gitu sih. Tapi kalau misalnya Oh, ternyata hanya untuk kebutuhan dokumentasi kan kayak ini nih. Ini kan sebenarnya beritanya juga belum banyak, Mas. Ini kan kemarin kita mm, munculin untuk ngasih tahu nanti kira-kira gambarannya di profil penggiat, produk, gitu kan, kolaborasi, gitu. Semua akan muncul kayak gini, gitu. Kalau iya, iya. misalkan dia lebih, ada lebih nih, yang dimunculin ada berapa banyak, misalkan kayak berita unggulan nih, karena dia harus ada teks dan juga dua judul, jadi kita ngasih misalkan cuman ada 6 aja, habis 6 udah di scroll, terus dia bisa milih di sini gitu. Ini ini dummy sebenarnya gitu. Kalau hanya untuk secara dokumentasi kita bisa lakuin, terus nanti kita hapus. Tapi kalau ternyata nanti untuk di Oktober ada itu, aku ada concern sih sebenarnya di bagian dimana nanti user nyangkanya itu error gitu. Itu sih Mas Yudi. Oke. Mungkin nanti ke apa namanya, dari pihak developernya gini aja sih Mbak. Ketika untuk dokumentasi ditampilin aja data datanya itu misalnya 10 dan menggunakan pagination. Nah, Oke. jadi ketika nanti sudah apa namanya, ketika mau launching di Oktober itu tinggal di komentar aja pagination sama data-data dummy-nya. Ini seperti itu. Tadi untuk di yang ini tuh sorry Mas, di BRD apa DSI ya? Itu di DSI-nya, BSI, DSI, Document System Interface. Dokumen Sistem Interface. Oke. Mm-mm. Si, oke. Sorry aku sambil nyatet di chat dulu ya. Ya. Eh, itu ada. Oh, Eh, oke. Selain itu apa lagi Mas Yuda? eh, mungkin ini Mbak, apa namanya, eh, yang di berita, ya kan, di berita Mm-mm. ini. Nah itu kan di atas ada apa namanya, ada badge icon berita tuh orangnya Pak. Yang ini. Ya, nah itu tuh menandakan kategori atau apa Mbak? Hmm, sorry, Akbar on kan ya Bar ya? Ya, gimana? Heeh. Yang ini tuh kalau nggak salah selain ada berita tuh kita ada event ya Bar ya kalau nggak salah ya, harusnya. Ya, ada event nantinya di. Iya, ini tuh yang kayak gini nih harusnya diganti sih Mas. Dia harusnya bukan berita nanti. Ini terusnya masuknya event. Kayak ini juga. Berarti ada ini ya, apa namanya, Kategori. tabel kategori ya? Betul. Mm-mm. Berarti kan dari saya cek aplikasinya ini itu tidak ada apa namanya, semacam transaksi yang
Transaksi di mana tuh Mas Yuda? Sorry. Transaksi itu dalam artian kita mau memesan apa namanya produk Produk. ini nih. Ini kan Mm-mm. hanya nge-link aja ya. Betul, ngeling aja, nggak ada sampai ke dia Iya. bisa beli sesuatu di dalamnya. Oke, siap, siap. Nah, sama yang ini nih, Mbak, ada kolaborasi, Mm-mm. menu kolaborasi. Kalau menu kolaborasi itu sama kayak semacam ini ya, apa namanya, artikel ya, Oh ini, sama berita, oke. sama kayak berita. Mungkin Akbar boleh konfirmasi dulu Bar, bagian yang ini kolaborasi, jadinya gimana? Apa yang gimana? Sorry. Kolaborasi. Oh, kolaborasi tetap ada giniannya sih. Jadi kita kan ada perlu detailnya dulu, baru nanti nge-link ke di bawah eventnya kayak gitu. Dia juga punya kategori nggak ya? Soalnya kan di atas itu ada apa namanya Kolaborasi. batch kolaborasi. Nah, itu ada eh, kategori lain kan? Selain kolaborasi gitu ya. Ya, seperti itu. Kalau bukan saat ini ya. Kalau di desain sekarang sih masih kolaborasi ya, soalnya tabnya tentang kolaborasi itu. Tapi ke depannya akan ada ini nggak eh, kategori lain? Kalau kategori lain harusnya nggak ada ya, Pas ya? Ada ya? Atau enggak? Harusnya sih cuman kalau kolaborasi ya, gitu. Oh, berarti berarti dia nggak mempunyai ini ya kategori ya seperti kayak kalau berita itu kan tadi kalau berita tadi apa Mbak memiliki Berita kategori apa? sama event. Event. Oke. Oke, nah yang poin yang sama yang di kolaborasi itu kan ada dua tombol tuh kontak directly sama original post nih kan. Nah, Hmm. untuk original post itu dia selalu nge-link aja kan. Iya, Betul. selalu nge-link aja. Kalau nge-link ya kontak directly juga sama ya. Iya. Oke. Hmm. Oke. Nah, Mbak bisa ini nggak buka yang apa namanya PPT yang sebelumnya, Yang di yang tadi. sini. Nah, yang itu ya. Nah, di sini kan ada apa namanya kelas aircraft. Dia Mm-mm. kan mendaftarkan usaha. Nanti kan mendaftarkan usaha yang bergabung. Yang ini mendaftarkan usaha sama mendaftarkan produk. Oke, mendaftarkan produk. Eh, Mm-mm. Ini jadi mungkin, nanti mm-mm. Sorry Mas, boleh gimana? lanjut dulu. Nanti kan si aircraft itu kan mendaftarkan produk, ya kan? Mm-mm. Aircraft mendaftarkan produk. Untuk form pendaftarannya itu di mana, Bu? Form pendaftarannya ada di ada formnya biar kita bisa daftar ya. Ya, seperti itu. Itu ada di sini, di klik tombol bergabung yang di atas di tab atau di CTA di bawah call to actionnya. Oh, berarti yang form ini tuh untuk mendaftarkan produk ya? Produk sama usaha ini. Iya. Jadi yang di atas sama yang di bawah dia hyperlinknya sama ke Berarti form. oke. Form itu tuh kegunaannya sama untuk mendaftarkan produk sama
bergabung tadi di PPT ya. Terus itu Apanya Mas? Sorry. yang di PPT tadi. Mm-mm. Nah, itu tuh mendaftarkan usaha dan mendaftarkan produk ekraf itu formnya sama. Formnya sama, betul. Karena nanti di sini justru pemisahannya itu dari formnya. Dia mau daftarin as a pelaku, produk, kegiatan, atau jasa. Ini bukan ketentuan dari kami, bukan dari Gamelan. Ini ketentuan dari hasil urun rembuknya teman-teman tim 10. Oke, berarti eh, oke berarti kan apa namanya yang tadi itu formnya sama ya kan. Mm-mm. Lalu si siapa yang apa namanya yang mendaftarkan produk dan gabung itu dia nggak memiliki akses untuk masuk ke aplikasinya ya. Betul, untuk saat ini gitu kan kalau dari perencanaan yang dibuat gitu ya Mas ya. Karena kan kita em, untuk saat itu nggak sampai ngutak-ngatik ke back end-nya nih ya Mas ya. Memang kami hanya baru di front end aja nih gitu ya. Jadi itu nggak ada akses semacam itu untuk dari pelaku. Jadi mereka nggak ada sign up, nggak ada login tuh nggak ada. Oke, berarti nanti apa namanya si siapa si Pelaku. Ekrab ini si Mm-mm. pelaku ini hanya mendaftar satu kali gitu ya Mbak. Mendaftar satu kali dan eh, kalau dia memiliki banyak produk itu nanti gimana Mbak? Dia daftarin lagi pakai Oh, form. didaftarin lagi pakai Betul, form. karena kan di form itu satu kali itu untuk misalnya dia pelakunya nih, dia as a pelaku Hmm. aja. Atau dia mau daftarin as a produk gitu ya. Nah produk kan bisa jadi sebenarnya satu usaha tuh produknya nggak cuma satu kan ya, bisa banyak nih. Jadi dia bisa berkali-kali untuk daftarin lagi produk lainnya gitu. Nah, mungkin gini sih Mbak dari aku Mm-mm. eh, untuk yang form ini mungkin jangan apa namanya jangan menggunakan Google Form. Tapi untuk kebutuhan dokumentasi loh Mbak, kebutuhan dokumentasi untuk UI UX-nya, untuk user interface mungkin bisa ada apa namanya layout ataupun mock-up-nya seperti apa ketika posisi home-nya itu seperti apa nanti ketika pelaku ekraf bisa mendaftarkan produknya seperti apa jadi nggak cuma apa namanya nggak cuma Google Form nanti pasti itu akan jadi pertanyaan sama pihak Kominfo Mbak karena kok ini pakai Google Hmm. Form kayak gitu layoutnya itu seperti apa karena yang dibutuhkan oleh Kominfo itu nanti layoutingnya atau UI UX-nya. Oh, soalnya gini Mas Yuda, kita kan ngerjain itu sesuai dengan scope ya. Nah, jadi karena skop kemarin itu kita memang tidak akan masuk ke ranah tersebut gitu. Jadi memang em, salah satu hal yang dilakukan itu adalah menggunakan Google Form gitu ya Mas ya. Karena kalau kita udah ngomongin nanti akan ada sistem login dan lain-lain untuk bergabung, itu udah pembahasan dari jauh sebenarnya Mas. Dari awal banget sebelum akhirnya kita itu ngomongin yang dikembangin itu di bagian apanya. Sebenarnya itu karena scope itu kan jadi eh, hal yang paling penting ya kalau kita mau mengerjakan sesuatu gitu. Itulah Ya. kenapa di tombol bergabung di sana tidak ada eh, tampilan untuk orang itu sign up atau login gitu kan ya. Karena memang nanti dalam hal ini gitu kan eh, kita pengerjaannya tidak kerana atau nggak sampai sejauh itu gitu Mas Yuda gitu. Karena itu Kalau hal pertama yang sudah kami tanyakan ini mau ngerjainnya sampai sejauh apa ya gitu. kalau itu malah nanti jadi bahan pertanyaan dari pihak Kominfo-nya Mbak, karena kan eh, belum ada layouting form yang buat bergabung, terus nggak ada layouting form untuk Oke, mendaftarkan produk. sorry aku potong ya Mas Yuda ya. Jadi waktu itu kita sempat sudah ada meeting sama orang Kominfo juga. Cuman aku lupa siapa. Itu waktu di kantor Balai Kota gitu. Pada saat kita ngomongin tentang sistem dan juga scoping untuk project gitu ya Mas ya. Ada salah satu topik yang dimana ini sorry tadi aku nggak masukin karena mereka mau integrate Mas. Integrate dengan aku lupa namanya apa ya yang dipunya sama JSS.
JSS gitu. Sehingga tidak ada lagi proses yang dimana mereka harus mendaftarkan dari situ, justru dari tombol bergabung tadi itu hyperlinknya langsung ke JSS. Seperti itu Mas Yuda gitu. Nah, karena hal tersebut sudah menjadi satu hal yang bukan lagi ranah kami gitu ya, itu juga dari pihak Diskominfonya yang sudah ngomong gitu. Kalau gitu lebih baik dihilangkan saja bagian itu, karena itu nanti skupnya jadi melebar. Kalau gitu kita cukupkan aja sampai yang bagian bergabung pakai Google Form dulu gitu, karena nanti itu jadi satu pembahasan berbeda, dua scope projectnya juga udah berbeda, dan itulah yang jadi hal yang dimana akhirnya oke, kalau gitu yang tombol bergabung kita ketok palu hanya untuk sampai di formnya dulu aja, karena ini tampilan front end aja yang kita kerjain, karena kalau udah ngomongin nanti gabung sama JSS dan lain-lain itu udah ranahnya tuh udah jauh banget nih, beda banget sama apa yang kita kerjain gitu Mas Yuda. Mungkin itu semoga bisa ngejawab ya Mas Yuda, karena aku ingat banget pada saat lagi pembahasan itu tuh itu jadi eh, bahan obrolan paling penting pertama justru sebenarnya yang kita udah bahas duluan. Waktu itu ada orang dari Diskominfonya kok yang datang. Itu dari orang Diskominfonya langsung ngobrol juga sama Mbak Yeti waktu itu, dan juga beberapa teman-teman di tim 10 dan juga teman-teman yang lain. Nah, itu adalah tanggapannya gitu, karena memang nanti jatuhnya mau integrate dengan CSS gitu. Oke Mbak. Mm-mm. Mungkin kan mungkin eh, aku note dulu yang Mm-mm. GSS itu kan karena mungkin dari sisi sistem itu eh, mungkin pendaftaran pelaku ekraf untuk mendapatkan akun GSS seperti itu kan secara sistem. Nah tapi pendaftaran produknya itu loh Mbak. Pendaftaran produknya kan itu Hmm. harus ada seperti apa namanya bukti form segala macam marketingnya seperti apa. Nah, mungkin Oh. eh, itu jadi bahan note dulu ketika kita berjalan, ketika aplikasi ini berjalan. Nah Aku jadi Aku nggak bisa ngomong sampai sejauh itu ya Mas Yuda, sorry banget nih, karena memang satu aku sendiri nggak ngerti caranya kerjanya JSS itu gimana gitu ya, itu satu, dan kedua memang itu nggak jadi ranah scope project yang kami kembangin sekarang Mas, gitu. Aku sih cuma bisa bilang itu aja sebenarnya Mas Yuda. Bukan berarti aku tidak mau mengulik ya, karena memang dari awal kita ketok palunya itu pengerjaannya nggak sampai sejauh itu untuk dalam hal ini, itu Mas. oke oke Mbak. Mungkin Mm-mm. apa namanya nanti di share yang apa namanya PPT tadi Mbak, PPT-nya sama eh, dokumentasi sebelumnya karena kan di dokumentasi itu ada yang bab satu apa namanya yang pendahuluan Yang manfaat dan satu, tujuan yang ini terus yang mana ya, DSI ya? mm, mungkin di DSI dan BRI itu juga ada latar belakang terus kenapa sistem itu dibuat. Nah, jadi mungkin aku akan ngopi yang apa namanya bab satunya itu dari BRD dan DSI-nya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi nanti fokus aku itu yang ada di bab 2 pembuatan apa namanya proses bisnis, kelas diagram, Nih, yang mana prosesnya. kali ya? Oh iya benar, model diagram bisnis. Ha, ini. Nah, iya benar. Ini di tes. Ini nanti aku share linknya ya Mas ya. Aku baru tadi dikasih kontaknya sama Mbak Yeti. Nanti mungkin habis meeting ini ya, nanti aku share semuanya. Oh ya Mbak, untuk Hmm. yang developernya ini siapa ya Mbak? Ini ada Mas Esa. Halo Mas Esa, mungkin boleh open open mic. Ya, halo. Oke, Eh, selamat malam Mas. Saya Yuda. Nah, di sini kan ada yang namanya BRD. Nah, itu dia yang pertama tuh ngebahas tentang perancangan database. Perancangan database. Jadi apa namanya file-file apa bukan file ya, field-field dan value apa saja yang dibutuhkan ketika pembuatan eh, berita segala macam. Nah, itu sebelumnya udah ada belum ya?
di dokumentasi. Seingatku kayaknya belum sampai merancang database sih, Mas. Halo. Oke, kan di sini kan belum merancang ya. Nah, mungkin nanti bisa dibantu Mas pembuatan seperti database-nya kan. Karena itu juga salah satu poin penting ketika pembuatan dokumentasinya gitu kan. Jadi field-field apa saja yang diperlukan seperti kategori itu apa aja misalnya ID, nama, terus image, lalu description itu tipe datanya text area atau integer dan varchar. Nah, mungkin nanti Ya, ketika Mas membuat, saya bisa ngecek juga seperti itu. itu Nah, desain database-nya aja atau sampai file SQL-nya, Mas? eh, nggak sampai ke SQL sih Mas. Aku ini aja nih. Aku coba buka aplikasiku. Halo, halo. Masuk kok, masih ada suaranya? Iya, Mbak. Aku buka aplikasi pembuatan Oh, databaseku sebelumnya. Aku bisa share mungkin ke oke, aku stop share Mas screen ya. Esa. Oke. Nah, eh, jadi saya butuh idenya Mas. Apa namanya? eh, Diagram database-nya seperti apa. Jadi kayak eh, tabel, misalnya nih, tabel Wanderer favorit, nanti field-nya itu misal ada ID, nama, slug, image, description, status, update add, dan created add, seperti itu. Nah, nanti Mas Esa buatnya pakai aplikasi ini aja, DB diagram, lalu nanti aku di-invite ya Mas. Jadi biar aku sama-sama ngecek gitu database-nya. Gitu. Oke. Ini apa? Aku share juga ke Mas Reza jadi buat bahan apa namanya? Mas Reza referensi. Oke. Mungkin eh, kebutuhannya sih itu. Mungkin itu aja sih Mbak. Saya apa, minta bantuan ke Mas Reza untuk eh, merancang database-nya itu seperti apa, lalu minta dokumentasi yang sebelumnya dan PPT. Oke, siap, Mas. Oke, Mbak. Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Em, itu kalau dari aku sih itu dulu, Mas Yuda. Nanti aku kasih aksesnya untuk ke mana namanya, ke dokumentasi semuanya lah, ke semua bagian gitu ya, PPT dan lain-lain. Kalau untuk PPT nanti tolong jangan dijadiin acuan ya Mas ya, soalnya tuh banyak banget perubahan yang terjadi setelah dari PPT gitu kan. Itu udah banyak banget perubahan terjadi dan itu emang PPT-nya dibuat sebelum kita ada perubahan-perubahan tersebut gitu Mas. Nah, tadi itu terus itu ini udah aku beberapa hal udah aku take a note juga nanti untuk kita di DSI-nya gitu ya Mas ya. Paling nanti aku udah chat Mas Yuda, paling aku nanti minta alamat emailnya Mas ya buat kita invite ke GitHub-nya, GitHub untuk si project-nya. Bisa lihat Aku juga nanti di sana. aku masukin ke kolom chat ya, Mbak. Oke, siap. Thank you. Oke. Udah sih, paling itu Kalau dari nomor ini. kontaknya, Mbak, Iya, sorry. kalau nomor kontaknya mungkin nanti saya minta Bu Yeti aja kali ya.
Udah aku udah ngechat Oh, Mas udah nih Yuda ya? tadi. Aku tadi baru Oke, ngechat. Ah, ah. oke, siap, siap, siap. Sip, 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 sip. Udah, udah. Untuk saat ini sih dari aku itu dulu. Dari Ese atau Akbar, ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Kalau dari aku sih nggak ada yang ditanya lagi. Ada ya. Dari Esa mungkin, Sa? Ada yang mau ditanya nggak, Sa? Udah ya. Udah ya itu dulu ya. Paling nanti aku bikinin ada satu grup lagi sendiri ya, Mas Yuda. Nanti biar bisa gampang juga buat kita komunikasinya. Jadi nggak cuman dari aku nanti ke kawan-kawan, tapi Mas Yuda bisa langsung Iya. mau ke aku atau mau ke tim dev buat ininya. Terutama ke Mas Esa sih mungkin. Iya, ke tim devnya soalnya kan pasti butuh banget tuh di situ. Nanti aku kasih Iya, iya, grupnya langsung setuju. gitu. Itu aja, Oke, makasih siap. banyak Mas Yuda, makasih banyak juga Mbak Yeti dan Mbak, kayak ada Mbak Ani ya baru join ya. Thank you Mbak Ani, GWS Mbak Ani. Aku nggak tahu siapa yang Iya, lagi iya, aku iya. Sorry, GWS. sorry, baru gabung. Ini udah mau kelar ya? Udah. Oh, oke, oke. Berarti nanti apa namanya? Bakal ada room sendiri ya buat kalian. Maksudnya buat grup sendiri ya untuk kelanjutannya itu. Betul. Terus nanti dibuat Mas siapa Mas Yuda eh BRD sama DSI-nya aman kan? Udah diobrolin juga kan? Udah Mbak, udah diobrolin tadi sama Mm-mm. Mbak Udah Puspa sempat dan Mas di Puspa mention tadi. juga. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Maksudnya soalnya kalau dari Kominfo itu kan dia ada yang kurang. Cuma kalau aku mau menjelaskan apa yang kurang tuh aku nggak ngerti. Makanya kalian berdua komunikasi ya. Iya, makanya nanti aku langsung share juga si Google Docs-nya aja biar enak langsung dari situ. Iya itu dia. Mm-mm. Biar Maksudnya langsung ini tektokan ya. dia kurangnya di mana dan Mm-mm. lain-lain. Soalnya eh, dia pakai bahasa pemrograman apa dia ngejelasin apa terus aku kayak, hah? Oh Mm-mm. ya, oke. Nanti langsung dilanjutkan kalian berdua aja. Cuma maksudnya entah nanti di grup itu ada aku ada atau Mbak Yeti atau Mm-mm. kita cuma sekedar laporan aja. Yang penting kita dikasih kabar ya Mbak. Oh iya, boleh kok nanti aku invite juga Nah, Mbak YT sama Mbak Ani. Aman kok. oh, oke, oke, Oh, oke. korek. Nanti aku sama Mbak Yeti minta tolong dimasukin aja ya. Tapi kita Iya, nggak berisik kok, kita diam-diam aja. iya sih ya. Mau ikutan juga nggak apa-apa. Oke, 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 oke. sip kalau Sip. gitu. Ada tambahan mungkin dari Mbak Yeti? Kayaknya Mbak Udah Yeti oke. sedang tidak baik-baik saja. Oh, oke. Makanya kita sip-sipan. Jadi tadi An yang nggak masuk terus ini Mbak Yeti kayaknya udah tepar. Oh, oke, Jadi oke. aku aja yang closing kalau gitu ya. Nanti ditunggu aja grup dan perkembangannya gimana. Kalau butuh apa-apa nanti tinggal chat di grup aja, di tag aja Ani atau enggak Mbak Yeti segala macem. Oke. Gitu aja kayaknya. Ini berarti Mas Yuda dari Diskominfonya Kota Jogja berarti ya Mas ya? Bukan, Oh, bukan. Bukan, Oh, salah ya? bukan. saya mah tukang ketik, Mbak.